Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Majelis Ilmu Ummu Maryam, Masya Allah ya. Semoga pengajian ini ya baik. Jelas suaranya Bu? Oke, baik ibu-ibu jemaah pengajian Ummu Maryam ya. Saya dengar ini adalah pengajian dari keluarga nenek sebenarnya ya, yang dinisbatkan kepada nama nenek dari Ahlul Bait, yaitu Maryam. Maka pengajiannya kita tambah satu, Ummu Maryam. Kenapa tambah ummunya? Karena pengajian Maryam sudah ada di sini, biar agak beda-beda sedikit ya. Baik ibu-ibu, sebelumnya suara saya jelas tidak? Oh, nggak jelas ya. Boleh geser aja ke depan ya. Hah? Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin beberapa waktu yang lalu kita telah kita berdoa dulu. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai ke tangan saya, matilah pula mic-nya. Hampir sama dengan HCI. Oke. Pokoknya gitu aja lah ya. Dengar kan? Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kadang-kadang ada karakter kayak gitu, dari tangan saya mati dia. Itu kan? Nanti sahabat piring cantik lagi kalau dekat saya mati. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, online aman, ini tak aman. Jelas ya suaranya ke belakang? Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Ya, saya sampai mana tadi? Iya, pengajian Maryam ini dinisbatkan kepada nenek ya, dari orang tua Ahlul Bait atau nenek Ahlul Bait? Nenek dari Ahlul Bait Maryam. Jadi namanya Ummu Maryam. Semoga pengajian ini di dalamnya adalah orang-orang yang istiqomah. Amin. Dan semoga pengajian ini apapun yang terjadi tetap jalan insyaallah. Amin Allahumma amin. Karena pengajian ini adalah pengajian yang baru kali kedua ketemu dengan saya.
Kemarin kali pertama kita membahas terkait dengan apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita dan saudara kita yang telah meninggal dunia. Maka kali ini kita membahas hal-hal yang ringan saja, pelan-pelan ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang hal yang perlu kita sampaikan, hal yang sederhana tapi masih pemula. Kita akan bahas tentang adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan. Kajian ini walaupun sederhana tapi langsung bisa kita amalkan. Jadi nanti malam ibu tidurnya udah harus beda caranya. Besok pagi bangun tidurnya juga harus beda caranya. Dan nanti makan malamnya juga harus berbeda caranya. Kita mulai ibu-ibu ya. Jadi begini Bu, ada dalil yang bunyinya begini. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu itu tidur. Orang-orang yang berilmu tidur juga. Cuman kalau orang yang berilmu, dia tidurnya ikut sunnah. Sama dengan semua orang itu berdoa. Tapi ada orang yang berdoa, dia tahu tempat-tempat mustajab doa, sehingga doanya diijabah. Tapi ada orang-orang yang berdoa dan tidak tahu tempat-tempat mustajab doa, sehingga doanya tidak diijabah. Maka hari ini karena kita punya ilmu, kita bahas tentang adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan. Yang pertama mau tidur dulu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nanti malam tak boleh lagi kita itu tidur di mana tabaryang di situ takalok, tak boleh lagi. Di mana kita terbaring, di situ kita tertidur, nggak boleh. Habis nonton dangdut akademia tidur, langsung nggak boleh. Masih ada dangdut akademia sekarang? Nggak ada dah. Ketinggalan saya ya. Langsung tertidur. Habis nonton Suara Hati Istri, langsung tertidur. Itu nggak bisa. Ya, kita itu tidur harus dipersiapkan. Karena tidurnya orang beriman itu beda dengan tidurnya orang biasa. Jadi nggak boleh lagi kapanpun kita tertidur itu nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes ya. Cek sound. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bisa rupanya ya. Oke. Jadi karena kita itu adalah orang-orang yang berilmu, maka kalau kita tidur nggak boleh di mana terbaring di situ tidur, nggak bisa ya. Nah, jadi bagaimana cara tidur yang benar? Suara jelas? Oke. Yang pertama, sebelum tidur kita dianjurkan ngambil wudhu dulu. Apa tujuan kita mengambil wudhu? Karena kita nggak tahu seberapa panjang umur kita. Entah tengah malam jam 2 malam kita ketiduran, lalu kemudian kita meninggal. Entah jam 3 malam kita meninggal. Nah, kenapa kita disunahkan mengambil wudhu setiap mau tidur? Supaya nanti andaikan kita mati, maka mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Maka di samping ini, saya juga menghimbau kepada kita semua ibu-ibu, jagalah wudhu 24 jam kalau bisa. Habis wudhu batal ambil lagi. Habis wudhu batal ambil lagi. Habis wudhu batal ambil lagi. Nanti kapan-kapan kita bahas cara wudhu yang benar, cara wudhu yang gampang, supaya kita ngerti bagaimana cara berwudhu sehingga kita semangat untuk menjaga wudhunya. Ya. Nah, jadi ambillah wudhu itu. Nah, usahakan setiap batal wudhu ambil wudhu, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudhu 24 jam dan kalau kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tapi solat tidak bisa wudhu aja, tidak solat subuh tidak juga bisa, ya kan? Jadi usahakan kita jaga wudhu biar cerah sikit wajah kita ini, tidak wajah-wajah penuh derita lagi, ya kan? Apalah susahnya ngambil wudhu, nanti pelan-pelan kita belajar cara wudhu yang benar. Nah, mati syahid itu kan banyak. Mati dalam keadaan majelis ta'lim, mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam keadaan sholat,
meninggal saat baca Quran, meninggal saat zikir. Tapi kan tidak mungkin zikir kita susah 24 jam, tidak mungkin baca Quran 24 jam, tidak mungkin majelis taklim 24 jam. Maka ada kemungkinan kita mati dalam keadaan baik, yaitu mati syahid juga, yaitu mati dalam keadaan berwudu. Ya, jadi sebelum mau tidur ambil wudu dulu, oke? Setelah ambil wudu, apa yang kita lakukan? Duduk di tempat tidur kita, lalu kemudian ambil kedua tangannya, tengadahkan tangannya sampai tak ada udara antara satu kelingking dengan kelingking. Angkat tangan semua. Oh, pintar anak mama, patuh betul ya, kayak gitu. Lalu kemudian kita ngapain? Kita baca 3 Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin binas, sampai akhir. Jangan pangkal-pangkal aja, sampai akhir. Lalu kemudian kita hembuskan tangan kita, lalu kita usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Supaya apa? Supaya kita sehat. 3 Qul itu artinya luar biasa, ya. Nah, contoh misalnya arti surat An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari yuwaswisu fi sudurinas, dari rasa was-was. Ada lagi misalnya antara surat itu kita berlindung kepada Allah wa min syarrin nafasati fil uqad, kita berlindung dari sihir, guna-guna, santet. Nah, itu artinya luar biasa. Jadi baca 3 Qul, hembuskan nafasnya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Lalu kemudian ambil selimut, ambil kain sarung, ambil lidi, ambil entah apalah yang mau ibu ambil, lalu ibu kibaskan kasur ibu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena seketika kita berangkat dari tempat tidur kita, maka jin akan tidur di tempat tidur kita. Maka supaya kita tak tidur bersama jin dan syaitan, lalu kemudian kita kibaskan kasur mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah, lalu kemudian tidur menghadap kiblat. Sekarang saya tanya, tidur menghadap kiblat itu ubun-ubun yang ke kiblat, kaki yang ke kiblat, atau apanya yang ke kiblat? Kaki, kepala. Jadi tidur menghadap kiblat itu adalah miring ke kanan menghadap kiblat. Misalnya kiblat di depan saya, misalnya kiblat di situ, maka tidur menghadap kiblat itu adalah miring ke kanan. Tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas, dada dan wajah menghadap kiblat. Jadi anjuran tidur pertama kali menghadap kiblat adalah miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Tapi awalnya aja tidur ngadap ke kanan, jangan sampai pagi kanan terus setruk pulau bekoma. Ya, jadi awalnya aja. Itu beda dengan kalau sholat dalam keadaan berbaring telentang. Kalau sholat berbaring telentang, kakinya yang ke kiblat, nanti wajahnya dinaikkan pakai bantal sehingga wajahnya menghadap kiblat. Telentang itu. Tapi kalau miring ke kanan kayak gini, maka wajahnya yang menghadap kiblat sama dadanya menghadap kiblat. Sambil membaca doa mau tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Oke? Tadi mau tidur ngapain dulu? Berwudu. Jangan mandi, mandi atau wudu? Wudu. Setelah wudu ngapain kita? Angkat kedua tangan, baca 3 Qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin. Lalu hembuskan tangannya, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat. Lalu kemudian ambil selimut, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tidur menghadap kiblat dan usahakan kiblat itu berada di dada dan wajah kita sebelah kanan. Nanti setelah itu mau telentang pun gak masalah. Nah, pertanyaannya, Ustazah, saya udah ngambil wudu tapi saya nengok TikTok pula dulu Ustazah.
Ustazah, saya udah ngambil wudhu tapi saya scroll chat dulu Ustazah. Setelah itu baru saya hembuskan tangan saya baca 3 kul. Setelah itu saya nggak langsung kibaskan kasur, saya ngangak-ngangak dulu saja, santai-santai dulu saja. Udah terkantuk baru saya kibaskan kasur. Setelah saya kibaskan, saya menonton pula dulu saja. Setelah itu baru saya tidur menghadap kiblat, wajah saya ke kanan dan dada saya ke kanan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Diselingi. Jawabannya adalah boleh. Yang penting apa? Yang penting sunnahnya dikerjakan. Oke? Dan nanti malam tidurnya udah benar sesuai sunnah. Insya Allah akan terhindar dari mimpi buruk. Insya Allah akan terhindar dari mimpi-mimpi yang tidak baik. Ketika kita tidur itu udah mengawalinya dengan berwudu. Kemudian yang kedua, kita bahas adab bangun tidur. Mak, jadi bangun tidur itu tidak boleh sekali terbangun langsung terloncet. Itu tidak boleh dah, Mak. Sekali bangun langsung megang handphone, nggak boleh, Mak. Ya. Jadi kalau kita terbangun, kalau kita bangun, apa yang kita lakukan? Kita duduk dulu di atas kasur kita. Dah. Setelah kita duduk, Mak, kita ingat-ingat, Mak, tadi malam itu kita mimpi atau tidak, Mak? Ingat dulu, Mak. Dah. Kalau mimpi, Mak, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Ingat dulu. Nah, saya sering bilang kepada jemaah, untuk menentukan mimpi itu baik atau mimpi buruk, itu dilihat dari mimpinya, Mak. Jangan dilihat dari maknanya, Mak. Lihat mimpinya, jangan lihat maknanya. Jemaah harus bisa menentukan mana mimpi baik, mana mimpi buruk, supaya nanti gaya bangun tidurnya disesuaikan dengan mimpinya. Coba jawab kuat-kuat ya. Salah nggak apa-apa. Kira-kira ini mimpi baik atau buruk? Mimpi gigi patah, baik atau buruk? Buruk. Mimpi dikejar harimau, baik atau buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik atau buruk? Baik. Sebelah sini agak curiga saya. Kenapa mimpinya baik? Kata sebagian orang mimpi dikejar ular baik, dapat jodoh satu lagi. Jadi mimpi itu jangan dimaknai macam itu. Jadi kalau dikejar ular, lihat faktanya. Secara fakta dia buruk. Udah gitu aja. Jangan dimaknai. Kalau dimaknai dia jadi terbalik-balik. Oke? Jawab lagi. Mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Buruk. Mimpi tenggelam ke sungai, dibantu sama orang ganteng, baik buruk? Langsung berubah baik. Tenggelam tetap buruk. Mimpi orang ramai-ramai ke rumah, baik atau buruk? Baik. Jangan dimaknai. Baik, ya kan? Mimpi ibu misalnya masuk sumur, baik buruk? Gitulah pokoknya. Dah. Kalau mimpi itu mimpi buruk, apa yang akan kita buat? Maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan dalam kitab Ta'lim dijelaskan, lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Isyarat aja, jangan betul-betulan. Tajago lu orang sebelah beko. Puah, puah, puah. Jangan betul-betulan, isyarat aja. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah, puah, puah. Lalu kemudian bangun dengan membaca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid. Dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk sunnahnya tidak boleh diceritakan. Kalau diceritakan maka dia akan jadi doa. Walaupun sama suami, nggak boleh ceritakan mimpi buruk kita.
Jangan pula ibu bilang, bang aku ada cerita nih bang, aku mimpi buruk nih bang. Ceritalah, kata Ustazah Nela. Ndak boleh do bang. Penasaran aku, slow aja lah. Cerita juga jadinya, ya kan. Jadi mimpi buruk jangan ceritakan. Toh kita udah berlindung kepada Allah, ya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik bro? Baik. Mimpi ketemu saya, baik bro? Semangat kali. Kalau buruk pulang saya. Mimpi ibu nikah lagi, baik buruk? Tergantunglah, ibu masih ada suami dah, ya kan? Ya kan? Jadi kalau mimpinya mimpi baik, ibu ucapkan Allahumma stajib, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Oke. Lalu kemudian bangun, cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Oke, saya ulang. Bangun tidur duduk, ingat-ingat tadi malam mimpi atau tidak. Kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Kalau mimpinya mimpi buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah 3 kali ke kiri. Bangun dan jangan ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Tapi mimpi buruk. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah. Bangun dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Oke? Ustazah, bagaimana kalau saya tidak mimpi? Langsung bangun. Ustazah, bagaimana kalau saya mimpi tapi saya tidak ingat mimpinya? Tidak usah meludah, langsung bangun aja. Kan ibu nggak ingat mimpinya apa. Seketika ibu tengah malam terasa dihimpit sesuatu, terasa ibu bahasa Minangnya tere-tere. Itu tetere nah. Tere-tere apa namanya itu? Tidak jelas lah, pokoknya apalah gelisah. Seketika ibu merasakan itu, ibu cukup baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, cukup baca itu saja. Udah kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Karena itu adalah bisa jadi karena godaan setan. Clear? Jadi bangun tidurnya udah beda, kemudian bangunnya udah beda. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita lanjut. Yang ketiga adalah adab mau makan. Saya sampaikan, hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu insya Allah dia akan berbeda. Nah, adab mau makan. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Oke? Nah, kenapa kita sangat dianjurkan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang? Karena kalau kita makan dalam keadaan sangat lapar, maka kita tidak akan berhenti sampai kita sangat kenyang. Jadi usahakan ibu makan dengan tidak boleh terlalu kenyang. Kenapa tidak boleh terlalu kenyang? Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Allah itu enggak suka orang yang berlebih-lebihan. Bu, sebelum saya sampaikan kenapa makanan itu ambil secukupnya aja, karena saya banyak mendengar pertanyaan dan pernyataan dari teman saya begini. Dia makan, dia ambil banyak-banyak gitu ya. Dia makan lalu dia ambil banyak-banyak. Dia bingung, Nel, ini aku nggak sanggup lagi makan makanan ini. Kalau aku habiskan, aku berlebih-lebihan. Kalau aku biarkan, aku mubazir. Maka yang mana satunya ini yang benar? Jawabannya adalah kedua-duanya tidak ada yang benar. Yang paling benar adalah itulah sebab jangan ambil kalau kira-kira nggak habis.
Ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban. Mubazir itu dosa, bukan adab. Innal mubadzirin kanu ikhwana syaitan. Mubadzir itu kawan syaitan. Jadi kalau ibu pergi pesta, ibu nikmati dulu apa yang ibu ambil. Habis baru ambil cindu alai. Habis baru ambil sate lagi. Habis baru ambil es teler lagi. Ini pergi pesta belum habis kalio jengkolnya, ala bambiak lo es teler, la bambiak lo sate, ujung-ujungnya mubazir. Itu berdosa. Masa cantik-cantik kawan setan? Mubazir itu dosa, Bu. Nah, semua dalam hal apapun. Berapa banyak ini saya lihat ya, tapi bukan cuma jemaah kita, semualah. Dia pergi umroh makan disediakan 3 kali sehari, betul? Nah, boleh umroh itu makanan bawa ke kamar, boleh? Boleh, tapi dihabiskan. Nih jangan dibawa, nggak dihabiskan, taruh belakang pintu, belum lapar, udah jadwal makan lagi. Nah, ini jangan terjadi. Itu bukan sunnahnya. Jadi makan itu dihabiskan. Karena setiap apa yang kita tidak makan itu mubazir. Termasuk setiap barang yang kita gunakan. Maka kalau tidak kita gunakan barang yang kita beli, maka itu mubazir. Dan semuanya adalah kawan syaitan. Makanya dalam agama kita, less is more, sedikit lebih baik. Oke? Nah, kemudian selanjutnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Ambil secukupnya. Oke. Lalu kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dilarang untuk mengomentari jelek kepada makanan. Kan saya sudah pernah bahas ciri orang yang nggak bersyukur apa? Dia tidak bisa menikmati apa yang ada. Dia selalu menanyakan apa yang nggak ada. Contoh, dia makan sate. Apa katanya? Deh, kalau ada kerupuk ya baru mantap kok. Kerupuknya nggak ada. Dia makan soto. Deh, enak lagi soto yang di situ tuh. Tuh. Sotonya nggak ada. Nggak ada yang di situ. Dia makan kue. Ini kalau dicampur dengan mentega kok, keju lebih mantap kok. Itu nggak boleh. Ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia tidak bisa menikmati apa yang ada, dan dia selalu bertanya apa yang tak ada. Dan belakangan saya sering ceramah tentang ini. Ibu-ibu di rumah punya baju banyak, betul? Kalau ada di antara kita punya baju banyak, tapi kita tidak bisa menikmati baju kita itu, apa maksudnya? Kita ambil baju warna hijau, ndak enak doh, pinggangnya ndak enak, taruh lagi. Pakai baju warna hitam, nggak enak doh, panas bajunya, taruh lagi. Pakai baju warna pink, nggak enak di sininya doh, taruh lagi. Bajunya banyak, tapi kita nggak bisa merasakan indahnya baju itu. Padahal dulu bajunya kita yang beli, coba bayangkan. Nah, ini ciri orang yang diangkat berkah dan hilangnya kesyukuran. Sama dengan makan. Makan itu nggak boleh menikmati, nggak boleh menyebutkan yang lain, tak boleh mencerca dan mencela makanan. Kalau mau mengomentari nanti setelah makan, gimana tadi makananku mantap, kurang garam misalnya. Nah, saat makan jangan, oke? Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang dilarang di dalam makan. Sumber dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Apa saja hal-hal yang dilarang di dalam makan? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, hal-hal yang dilarang dalam makan. Yang pertama, tidak dianjurkan untuk menghembus makanan dan minuman panas menggunakan mulut. Jadi kalau ada makanan atau minuman panas, itu ibu tidak dianjurkan untuk menghembusnya dengan mulut. Terus gimana? Ibu kipas-kipas aja. Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Oke? Yang kedua, makruh hukumnya makan bercepak. Gitu ya.
Memang riwayat mengatakan Rasulullah pernah makan bercepak saat dijamu makan oleh orang-orang Madinah Muhajirin. Saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak orang yang menjamu Rasulullah makan, dan Rasul pilih orang yang paling miskin. Saking miskinnya mereka, beliau lampu tidak ada, sehingga Rasulullah ingin menampakkan bahwa makannya enak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bercepak untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa makannya enak. Setelah itu Rasulullah tidak bercepak lagi. Yang ketiga, makruh hukumnya bahkan menyebabkan kepada kefakiran, atau makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel. Jadi kalau ibu punya gelas yang sudah sumbing, lah tangga-tangga telingonya, alah locet-locet telinganya, ibu jangan pakai lagi. Itu makruh hukumnya. Ganti gelasnya dengan gelas yang baru. Jangan gelas yang lama yang cantik ditaruh lalu ibu pakai gelas yang udah lecet-lecet. Kalau bahasa kami main kelereng dulu, bocet-bocet. Ya kan? Sumbing. Nah itu jangan. Itu menyebabkan kemakruhan. Oke, apa yang tadi yang pertama? Jangan menghembus, jangan bercepak, jangan makan yang bocet-bocet. Ya kan? Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan minum air lalu kumur-kumur di dalam dan menelannya. Jadi kalau mau kumur-kumur buang, kalau mau telan langsung telan. Kan ada tuh orang kumur-kumur terus dia telan, ada ya? Nah jadi itu nggak boleh. Jadi kalau mau kumur-kumur buang, kalau mau telan telan. Kemudian yang kelima, makruh hukumnya memakan makanan yang berbau. Misalnya seperti, semangat kali ngomong jengkol. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jengkol dan petai itu yang makruh itu bukan jengkolnya, tapi baunya. Karena nggak ada dalil yang mengatakan hai orang-orang yang beriman la ta'kulul jengkol wal petai, nggak ada. Jadi yang makruh itu baunya. Ustazah saya makan jengkol, tapi saya bisa makan jengkol anti bau. Setelah makan jengkol saya tak keluar rumah 7 hari 7 malam misalnya. Setelah makan jengkol saya pakai masker kemana-mana. Pokoknya saya maunya tidak makan atau makan tanpa bau. Jadi itu nggak masalah, cuman baunya itu yang makruh. Oke, baunya itu yang makruh. Kemudian selanjutnya, makruh hukumnya makan minum sambil berdiri. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makan minum sambil berdiri itu makruh. Kalau ibu pergi pesta, yang pestanya itu ala-ala standing party, yang ibu disuruh untuk berdiri, saran saya karena ibu udah mengerti, ibu carilah kursi. Ada orang duduk, ibu nggak bisa nyari kursi, maka ibu tunggu orang itu makan, baru ibu duduk di kursinya. Nggak juga ada kursi, ya udah ibu duduk di pojokan, ibu duduk di lantai, nggak apa-apa. Bukan karena nggak menghargai diri sendiri, tapi kita nggak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Saya sering kok pergi pesta, ya nggak ada tempat duduk, saya intip-intip nggak juga, tegak si kawan. Saya pergi ke pojokan, saya makan di lantai, saya duduk, banyak yang lihat, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Manusia menganggap aneh nggak apa-apa, yang penting Allah tetap suka sama kita. Oke. Kemudian selanjutnya, yang makruh-makruh ini banyak ya Bu. Jadi yang makruh-makruh ini ditinggalkan. Apa sih itu makruh? Makruh itu adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Dia dikerjakan tidak berdosa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Nah yang makruh ini banyak. Saya sudah sering sampaikan di mana-mana. Misalnya nih, makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi, iya kan? Kemudian makruh hukumnya memulai tidur telungkup dan telentang. Makanya mulai tidur tuh ngadap ke kanan, kan, Iren? Yang tadi yang ke kanan. Makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang sudah patah. Jadi kalau ada sisir ibu yang udah ompong, jangan pakai lagi, ganti dengan sisir lain, gitu kan? Makruh hukumnya makan terlalu kenyang. Nah itu hati-hati kita dalam makan. Makanya kalau kita pergi ke negara-negara Arab yang asli,
itu mereka kalau makan banyakan jangan pakai plastik ya, karena memang piring yang sudah sompel itu dimakruhkan. Ustazah saya nggak mau, saya tetap maunya adalah makan piring sompel, ya berarti dia makruh. Ustazah saya susah ngidup, memulai tidur ngadap ke kanan, mulainya aja kok, nggak sampai pagi ke kanan, setelah itu mau ibu telungkup tengkurap suka hati lah, mulainya aja yang dianjurkan ke kanan gitu ya. Nah itulah adab makan. Kemudian makruh bahkan menyebabkan kefakiran itu ketika ada sisa makanan jatuh nggak segera kita bereskan. Jadi kalau ada sisa makanan jatuh, segeralah kita bereskan. Karena kalau kita biarkan, dia akan menyebabkan kemakruhan. Maka saya sampaikan, orang-orang yang beriman itu wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia upayakan tinggalkan, sunnah dia banyak-banyakkan, kemudian yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah, kan gitu kan? Nah, jadi tinggalkan yang makruh-makruh ini. Jadi mulai nanti malam makan ibu sudah berbeda. Oke? Usahakan baca ta'awuz, ambil secukupnya, baca bismillah, lalu kemudian ibu makan tanpa meniup, ibu makan tanpa berkumur-kumur dan menelannya, ibu makan tanpa bercepak, lalu kemudian kalau ada makanan bersisa ibu segera bersihkan, lalu kemudian jangan makan minum di gelas yang udah sompel, kemudian jangan menghembus makanan panas menggunakan mulut, dan terakhir jangan minum lebih dari 3 tegukan. Jadi minum tuh gimana? Minum tuh adab minumnya tuh kayak gini bu, ya bismillahirrahmanirrahim, glek, cabut, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, minum, glek, cabut, alhamdulillahirabbil alamin. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana pula kalau sekali tegukan? Saya ini kan haus. Apa kata Rasulullah? Silakan minum sampai hilang dahagamu, minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali, maksimal 3 kali tegukan, dan gak boleh bernafas dalam bejana. Contoh, kita minum bismillahirrahmanirrahim, minum, glek glek glek, cabut. Jadi 1 nafas. Jadi tidak boleh glek, buang nafas dalam gelas, glek lagi, buat nafas dalam gelas, itu tidak dibolehkan. Menghembuskan nafas di dalam bejana. Bejana itu gelas. Kalau dulu kan bejana orang pakai bejana ya. Nah, tempat makan kucing dibilang bejana. Ya kan, tempat minum bejana. Kalau sekarang kita namanya gelas. Jadi kalau ibu minum, glek, bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, cabut, bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, cabut, bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, cabut. Enggak boleh glek 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 glek, glek 4, 5, 6, 7 itu sudah makruh. Nah, ini kita perhatikan. Mulai hari ini ibu-ibu cobalah untuk masak secukupnya. Kalau berlebih sebelumnya kasih tetangga. Tidak boleh memberikan sisa makanan, karena sama dengan kita memiliki potongan. Nanti kapan-kapan kita bahas pula apa-apa saja yang menyebabkan kepada kefakiran. Di antaranya adalah memberikan potongan kue atau sisa makanan kepada orang. Jadi kalau mau memberikan kepada orang karena masaknya kebanyakan, sebelum dibagi baru diberi, baru kita makan. Jangan udah makan bersisa lalu kita bagi. Oke? Nah, inilah adab mau tidur, adab bangun tidur, dan adab mau makan. Tak terasa udah 40 menit saya bercakap. Kalau ada yang bertanyakan silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Tapi harapan saya nanti malam tidur kita udah berubah, bangun tidur udah berubah, makan kita udah berubah, dan kalau bisa kita jaga wudhu 24 jam. Oke, kalau ada yang mau tanyakan dalam dan luar tema silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Tafadhol. Terkait yang dengan barusan ini berbagi tetangga tadi, kalau kita acara gimana kita membaginya dulu? Berarti kan sudah selesai acara baru kita berbagi dengan tetangga dan keluarga. Betul, kalau itu nggak masalah. Sama dengan gini, menyapu di malam hari itu menyebabkan kefakiran. Itu real, nggak bisa dibantah. Karena itu dalam kitab Ta'limul Muta'lim karangan Imam Zarnuji,
Tapi muncul pertanyaan, gimana Ustazah kalau seandainya saya penjual pecel lele? Saya kan nyapu memang di malam hari, yaitu nggak apa-apa. Contoh, yaitu berlama-lama di pasar. Itu kan nggak boleh. Karena berlama-lama di pasar itu makruh loh Bu. Di pasar, di mall tuh jangan lama-lama. Tapi ada yang protes, saya kan penjual di pasar, ambo kan manggaleh di pasar. Itu boleh karena dia memang pekerjaannya menjual. Itu sama dengan yang tadi. Kita tidak boleh ngasih sisa makanan, bukan tidak boleh sih, makruh sih. Bukan nggak boleh. Tapi kami mau arisan dulu, nanti masing-masing baru bawa pulang yang pengen bawa. Sama dengan itu mirip-mirip, jadi itu dibolehkan. Ya. Sama dengan ke mall tuh, nggak boleh lama-lama. Jadi tidak ada istilahnya dalam agama Islam window shopping, itu nggak ada. Mau kemana? Ke pasar, ngapo celiak-celiak dulu. Itu kurang itu. Lama-lama ke mall, ke pasar itu tidak dianjurkan. Oke. Ya. Ustazah, saya itu mau tidur pengen baca Al-Muluk Ustazah. Karena salah satu fadilah membaca surat Al-Muluk ketika mau tidur adalah dijauhkan dari siksa kubur. Sembari ibu juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab dan siksa kubur. Nah, itu dibacanya kapan? Sebelum saya baca Al-Ikhlas tadi, atau sebelum saya kibas-kibas tadi, atau kapan? Usahakan membacanya setelah ngambil wudu, sebelum 3 kul. Nah, tapi usahakan ngambil wudu dulu, sunnah hukumnya. Oke. Tafadhol. Dah, paham ya? Nah, semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mengamalkannya dan diberikan fadilah-fadilah dalam mengamalkan sunnah tadi insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana la radduka illa ma'ad. Allahumma khususan ila hadi ahli al-bait wa ila hadi al-jama'ah. Allahumma anzil rahmatika wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi
Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Demikian tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Ustazah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, teman-teman thank you banget ya teman-teman yang sudah mampir. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas di pojok kiri atas, kemudian klik follow dan aktifkan notifikasi live dan videonya ya. Nah teman-teman yang baru mampir, yang terlambat hadir, teman-teman bisa mampir ke channel YouTube-nya aku ya, dan subscribe channelnya. Nanti video panjang ini aku akan tampilkan di channel YouTube-nya aku. Oke. mungkin sedikit karena sesuatu hal, ada keluarga yang masih di perjalanan karena terjebak macet. Mungkin itu, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya sudah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Kita tutup dulu ya guys. Sampai ketemu nanti malam di jam 8:15 di malam ini ya, untuk ngobrol santai kita lagi. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Nela Luki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Aku matiin dulu ya. Bye bye. Ayo ibu kita foto bersama. Yuk.